Jenderal ini sebenarnya ingin meminum air para prajurit karena selama negosiasi ia secara tidak sengaja menemukan bahwa prajurit musuh sedang menggunakan sumber daya air tawar yang berharga ini untuk mandi. Sang jenderal yang tenggorokannya hampir kering ingin meraih air mandi itu dan meminumnya sekaligus, tetapi dia tidak menyadari bahwa itu hanyalah tipuan. Ternyata prajurit itu tidak menyentuh air dan hanya berpura-pura mencuci badannya. Meskipun ia merasa iri, sang jenderal yang sepanjang hidupnya kuat itu bersikeras bahwa dirinya tidak haus sama sekali dan meminta pihak lain untuk menyerah secepatnya agar dia dapat memberi mereka jalan untuk hidup. Setelah mendengar ini, sang kapten berbalik dan pergi dengan marah, memutuskan untuk memberi pelajaran pada jenderal ini. Tak lama kemudian, gelombang serangan kedua dari pasukan jenderal menyusul. Meskipun hanya tersisa 6 orang dalam tim, mereka memiliki keuntungan karena letak geografis. Selain itu, meskipun prajurit musuh banyak jumlahnya, mereka sudah mengalami dehidrasi parah. Mereka datang silih berganti seperti zombie yang hendak mati. Namun mereka segera dipukuli dan melarikan diri dengan cepat. Akan tetapi situasi ini tidak kondusif. Di bawah serangan mortir terus-menerus, hanya 5 orang terakhir yang tersisa dalam tim. Yang lebih menyedihkan adalah pelurunya hampir habis. Akan tetapi hal itu tidak berlangsung lama karena musuh di pihak lain tidak dapat lagi tinggal diam. Meskipun amunisi mereka cukup, para prajurit sangat dehidrasi sehingga mereka kesulitan memegang senjata mereka. Sang jenderal tidak punya pilihan selain mundur dan bernegosiasi. Akan tetapi pria tua yang berdiri di dekatnya mengira bahwa dia datang ke sini untuk berdemonstrasi lagi. Jadi ia tidak memanggil kapten dan hanya berjalan keluar sambil bersiul. Ia datang ke depan jenderal dan tidak menunggu sang jenderal berbicara. Dia segera menghunuskan belatinya dan memusuhnya. Kemudian dia mengeluarkan pistol dari pinggangnya dan menembak mati prajurit yang menemannya. Ia pun segera melarikan diri ke camp, namun dia ditabrak oleh para prajurit yang bersembunyi di kegelapan dan menghembuskan nafas terakhirnya di depan semua orang. Pada titik ini hanya tersisa 4 orang dalam tim. Setelah itu di bawah serangan bertubi-tubi, 2 orang kawan lainnya terjatuh ke tanah. Sang kapten dipenuhi dengan keputusasaan, tetapi musuh tidak memiliki pemimpin dan tidak memberinya waktu untuk putus asa lalu melancarkan serangan lain. Kapten itu tahu bahwa mereka berdua akan mati hari ini, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Dia berdiri di atas tenda menembaki musuh. Detik berikutnya mereka berdua tiba-tiba menyadari bahwa musuh tidak berniat untuk melawan, tetapi berjalan ke arah mereka sambil mengangkat senjata. Kedua pria itu menyadari bahwa para prajurit tidak dapat bertahan lama lagi dan datang untuk menyerah dan meminta air. Namun mereka tidak tahu bahwa sumber itu telah mengering. Tepat saat keduanya merasa bangga, adegan berikutnya membuat mereka benar-benar tercengang. Barang itu ternyata adalah sebuah bom secara tidak sengaja meledakkan sumber itu. Tidak ada waktu untuk terkejut. Kedua pria itu memanfaatkan keadaan dan merampas semua senjata amunisi mereka. Hanya mereka berdua yang mengendalikan ratusan tahanan. Akhirnya pasukan sahabat tiba dan melihat pemandangan di hadapan mereka. Mereka memeras otak tetapi tidak dapat menemukan cara bagaimana kedua pria itu melakukannya. Apakah yang akan terjadi selanjutnya?